Haleluya, puji nama Tuhan. Salam Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Hari ini adalah hari perdana di mana kita beribadah di tempat ini. Saya percaya bahwa Tuhan selalu ada menyertai kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Kalau sepanjang tahun 2025 Tuhan sudah menyertai kita, dan di tahun 2026 Tuhan pasti menyertai kita. Anak-anak yang percayakan Dia, amin. Haleluya, kami ucapkan selamat datang untuk ketua wilayah yang sudah bersedia datang untuk berkunjung di tempat ini, dan kami juga selamat datang untuk Bapak Pendeta Gatot. Terima kasih untuk kedatangannya, dan tiba saatnya kita akan mengambil waktu, kita akan memuliakan nama Tuhan, kita akan beribadah kepada Tuhan, kita akan memuliakan namanya, karena hanya Tuhan yang layak untuk kita sembah dan kita agungkan. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
hari. Yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya, kemuliaan untuk Tuhan Bapak Ibu. Saudara yang bersuka cita pada sore hari ini, semua bersuka cita, amin. Haleluya. Dia sungguh baik, dia amat baik. Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya.
mengucap syukur dan terima kasih kepada kami ya Bapak, karena Engkau baik, sungguh baik, akan teramat baik di dalam setiap kehidupan kami ya Bapak. Tuhan Yesus, kami sudah banyak memuji memuliakan itu ya Tuhan Yesus. Biarlah pujian dan syukur kami menyenangkan-Mu, dan biarlah pujian syukur kami menjadi bakaran baru di hadirat ya Bapak. Tuhan, sebentar kami waktunya ingin memberikan persembahan ya Tuhan Yesus. Kuduskan setiap tangan anak-anak-Mu ya Bapak. Baik yang sempat memberi maupun tidak sempat memberi, Tuhan memberkati. Dalam nama Yesus, amin.
selama kami bersama dengan Engkau dan penyertaan-Mu ada atas kami, ada atas jemaat di tempat ini, ada atas setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Maka kami akan melihat hal-hal yang baik Tuhan selalu curahkan, anugerahkan kepada setiap kami yang senantiasa berharap kepada. Terima kasih Bapa, sungguh Engkau baik, sehingga kami hamba-Mu boleh bersama-sama dengan jemaat GPD Eklesia di tempat ini beribadah. Kami meninggikan Engkau, kami memuliakan Engkau. Sungguh Engkau ada di tengah-tengah kami ya Tuhan. Kami mau rasakan lebih lagi, kami mau menikmati lebih dalam lagi. Berfirmanlah lewat kebenaran firman-Mu. Urapilah hamba-Mu, dan urapan yang sama juga ada atas setiap kami semua. Terima kasih Bapa. Segala puji hormat hanya bagi-Mu saja, dan biarlah hidup ini boleh mengikut seturut dengan kehendak-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang siap mendengar firman Tuhan katakan. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Ya, terima kasih kepada tim Praise Worship ya, sudah mempersiapkan hati dan kehidupan kita. Ya, saya nggak bisa bayangkan kalau Bapak Ibu tadi datang jam 5 itu langsung khotbah ya. Pernah ada ibadah seperti itu? Nah, Bapak Ibu duduk langsung pendetanya yang khotbah itu sudah berdiri di depan dan menyampaikan firman Tuhan. Wah, ya, belum siap ya, belum dibajak hati ini, ya, belum dibentuk supaya kalau hati ini tanah, maka firman itu benih. Ketika benih itu ditabur, maka ditabur jatuh di tanah yang baik. Saya percaya setelah Bapak Ibu memuji Tuhan, ya, memuliakan Tuhan, ya. Nah, kalau memang praise-nya itu lagunya bahasa Jawa, bahasa saya ini memang agak ini ya, mungkin kurang banyak makan rujak ya. Ya, tapi saya senang ya Bapak Ibu. 10 tahun lalu lebih ya, lebih dari 10 tahun yang lalu, kalau saya nggak keliru ya. Jadi justru saya itu yang mendorong supaya gembala-gembala sewilayah Malang Raya untuk di setiap puji-pujiannya itu ada lagu-lagu dalam bahasa Jawa ya. Ini belum mungkin 15 tahun lalu ya. Sebab yang saya ingat adalah kita mengadakan ibadah misi ya, ibadah misi kita adakan besar-besaran di GPDI Lembah Dieng, dan sebelum acara itu dilaksanakan saya perlu pendekatan kepada gembala ya, sebab terkadang GPDI itu dengan budaya ya, GPDI dengan budaya itu ya masih kadang akur ya, kadang ada jarak ya, kadang ya begitulah ya. Tapi ketika waktu itu kita belajar ya, kita adakan konferensi, lalu kita ajak teman-teman, maka kita mengadakan ibadah misi ya, dalam bahasa Jawa ya. Jadi bahasa Jawa ya, kalah mungkin GKJW ya, karena GPDI mengadakan ibadah dalam bahasa Jawa ya. Dan untuk saat itu mungkin pertama kali di GPDI itu maka ditampilkan wayang ya, ditampilkan wayang. Kebetulan teman saya yang di Batu itu seorang hamba Tuhan, dia juga dipakai Tuhan,
dalam pelayanan seperti itu, dia melayani. Dan saya rasa sejak saat itu lagu-lagu dalam bahasa Jawa telah menjadi begitu populer, ya. Bulan lalu saya ketemu dengan pencipta lagu Gandul Gusti, gitu ya, penginjil Yusuf Sujarwo. Kebetulan dia juga satu sekolah dengan saya, ya, tahun 93 di Sekolah Alkitab Batu, ya, dan kita sama-sama melayani. Bulan depan pun kita akan sama-sama melayani, dan saya bersyukur Tuhan membawa saya, ya, saya kenalan dulu ya, boleh ya Bapak Ibu ya. Saya ini sebetulnya berasal dari Sulawesi Utara, ya, Sulawesi Utara dari Manado, dan lahir di Jakarta. Dan ketika Tuhan memanggil saya untuk melayani pekerjaan Tuhan secara full timer, maka saya tinggalkan orang tua saya tinggalkan kuliah saya tinggalkan pekerjaan saya, dan saya ikuti panggilan Tuhan. Saya datang ke Beji Batu, dan sejak saat itu saya berserah kepada Tuhan, ya, sehingga waktu penempatan praktek sekolah Alkitab yang menempatkan untuk saya melayani di Malang, dan saya bersyukur saya ketemu dengan senior-senior, ketemu dengan hamba-hamba Tuhan, dan saya rasa juga saya ketemu dengan almarhum Bapak Gembala di tempat ini, Bapak Kaslan, karena saya pernah, sudah lupa, mungkin sudah lebih dari 20 tahun yang lalu saya datang ke tempat ini. Ya, saya ketemu juga dengan hamba-hamba Tuhan, termasuk almarhumah Ibu Daniel yang baru dipanggil Tuhan, ya, dan saya dibentuk, saya dibimbing, saya dididik, ya, di tempat ini, dan saya bersyukur saya menemukan kehendak dan rencana Tuhan di Malang ini, ya, puji Tuhan. Saya waktu pindah dari Jakarta ke Malang, ya Bapak Ibu, ini cerita sedikit. Saya tuh heran, ya, kok jam 7 sudah sepi gitu, 7 malam, ya. Jam 7 malam itu sudah sepi di Malang kota, ya. Saya sampai nggak betah, ya, mau ngapain ini. Sebab biasanya kalau di Jakarta itu kalau sore makan jam-jam 5, jam 6 makan, nanti jam-jam 11, 12 keluar lagi cari makan lagi, ya. Mungkin ada orang yang pernah tinggal di Jakarta yang Pak Gatot, ya. Jadi waktu pindah ke Malang, wih, ini dunia di mana ini, ya? Ini planet apa ini? Ya. Tapi saya lepaskan segala hal yang mungkin saja bisa menggoda saya, ya. Sebab terus terang Bapak Ibu, kalau yang namanya pelayanan, siapa yang tidak tergoda melayani di kota, ya, melayani di kota besar, ya. Sudah ada hamba-hamba Tuhan senior yang mengajak saya di Jakarta, di Bandung, ya. Dan saya rasa kalau bukan rencana Tuhan, ya, tidak mungkinlah, ya, sebesar apapun, semewah apapun satu tempat, kalau di situ tidak ada kehendak Tuhan, kita mau jadi apa, ya? Kita mau jadi apa? Tapi kita mau jadi hamba Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Ya, saya percaya Bapak Ibu semua, termasuk juga keluarga almarhumah Ibu Wijiati di tempat ini, ya, Tuhan sudah tetapkan, ya, Tuhan sudah panggil menjadi hamba-hamba Tuhan, ya. Ada yang full timer, hamba Tuhan. Ada yang bukan full timer pun, maka dia pun hamba Tuhan, ya. Dan saya percaya setiap hamba Tuhan
akan selalu mengikuti kehendak dan rencana Tuhan. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Nah, mari kita masuk kepada pemberitaan firman Tuhan. Pada kesempatan ini saya tidak lupa juga mengucapkan selamat Natal, selamat Tahun Baru ya kepada Bapak Ibu Jemaat GBD Eklesia. Saya percaya Tuhan punya rencana yang lebih indah dibanding dengan tahun yang lalu. Ya, saya percaya juga Tuhan punya rencana bagi hambanya ya Bapak Gatot ya masuk ke tahun yang baru, masuk kepada rencana Tuhan yang terbaik, terindah. Yang percaya katakan amin. Ya, puji Tuhan. Sebelum ke sana saya ingin sampaikan satu firman Tuhan. Firman Tuhan saya beri judul Manifestasi Roh Kudus dalam gereja lokal. Ya, manifestasi Roh Kudus dalam gereja lokal. Gereja Pantai Costa di Indonesia itu tidak bisa dilepaskan sebagai salah satu aliran Pantai Costa, Pentakosta, tidak bisa dilepaskan dari pekerjaan Roh Kudus. Mari katakan bersama pekerjaan Roh Kudus. 2, 3. Pekerjaan Roh Kudus. Ya, makanya setiap kali kepada jemaat, ya, tentu bukan hanya kepada jemaat, tapi juga kepada hamba-hamba Tuhan. Bahkan kemarin pun ketika kita mengadakan ibadah tahun baru hamba-hamba Tuhan, maka diberi kesempatan ya untuk kita berdoa, ya, kita berdoa dengan bahasa roh, kita berdoa dalam urapan Roh Kudus, ya, kita berdoa merindukan karunia-karunia, ya, kita berdoa meminta sesuatu yang lebih dari apa yang Tuhan sudah kerjakan, termasuk dengan ketika kita beralih dari tahun 2025 masuk ke tahun 2026. Saya percaya dan gereja kita percaya bahwa tanpa peran Roh Kudus, tanpa pimpinan daripada Roh Kudus, maka kita sesungguhnya hanyalah hamba-hamba Tuhan, orang-orang percaya seperti kompor tapi tidak ada apinya. Kompornya begitu bagus, kompornya baru, tetapi ketika dicetek, ya, tidak ada apinya. Dicetek, tidak ada apinya. Dicetek, masih juga tidak ada apinya. Dan selama tidak ada api, maka tidak ada panas. Selama tidak ada panas, maka tidak akan ada hal di mana perubahan itu terjadi di dalam kehidupan kita sekalian. Dan saya percaya ketika Yesus mau naik ke sorga dan dia berkata bahwa Roh Kudus diutus sebagai penolong yang lain, maka kitalah orang-orang yang membutuhkan peranan daripada Roh Kudus sampai kelak Yesus datang pada kali yang kedua. Yang percaya katakan amin. Ya. Nah, mari kita mulai dengan satu bacaan di dalam surat 1 Korintus pasalnya yang ke-14. 1 Korintus maaf 1 Korintus 2, 1 Korintus 2, 1 Korintus 14 nanti kemudian 1 Korintus 2 ayatnya yang ke-12. 1 Korintus 2 ayatnya yang ke-12. Tidak terlalu panjang, mari kita baca sama-sama ayat ini ya. Bapak Ibu sudah ada di depan. 2,
3. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Yang percaya katakan amin. Saya coba buka terjemahan atau versi firman Allah yang hidup ya, dan saya mau bacakan bagi Bapak Ibu. Bunyinya demikian, firman Allah yang hidup, ayat yang sama. Dan Allah benar-benar telah memberikan roh-Nya, bukan roh dunia ini, kepada kita untuk menerangkan karunia-karunia yang diberikan dengan cuma-cuma berupa rahmat dan berkat yang dilimpahkan Allah kepada kita. Sekali lagi yang percaya katakan amin. Jadi ketika kita berbicara tentang Roh Kudus, maka mungkin ini hanya satu gambaran sederhana saja. Ketika Bapak Ibu memegang smartphone di tangan Bapak Ibu, maka jari-jari Bapak Ibu akan menyentuh, dan apapun yang Bapak Ibu mau ketahui, apapun yang Bapak Ibu mau baca, apapun yang Bapak Ibu mau lihat lewat smartphone, lewat handphone ini, maka seakan-akan tidak ada lagi batasannya. Betul nggak? Ya. Seakan-akan ini menjadi satu jendela kecil, tapi membuka satu wawasan yang luas sekali. Ya. Kira-kira demikianlah maksud daripada ayat ini. Ketika berbicara tentang Roh Kudus, ya, berbicara tentang Roh Kudus, bahwa ketika Roh Kudus itu menjadi bagian di dalam gereja Tuhan, di dalam jemaat, ya, di dalam jemaat GPDI Eklesia Sumber Brantas di tempat ini, maka Roh Kudus punya peran besar untuk membawa saudara, untuk memimpin saudara, untuk memperlengkapi saudara, ya, dan untuk menambahkan apa yang Tuhan mau limpahkan atas setiap orang percaya yang ada di dalam gerejanya. Yang percaya katakan amin. Ya. Nah, mari kita masuk. Ada 4 hal yang akan kita pelajari bersama-sama. Saya berdoa biarlah ini akan menjadi bekal di dalam kehidupan rohani, bahkan di dalam kehidupan jasmani, ketika Bapak Ibu menempuh memasuki tahun yang baru ini, di tahun 2026. Manifestasi Roh Kudus yang pertama adalah kebenaran. Mari ucapkan kebenaran bersama, 2, 3. Kebenaran. Saya ingin kita memperhatikan dan mengerti bahwa kebenaran itu bukanlah hal yang bersifat sesuai dengan kondisi, ya, atau sesuai dengan tempat, ya, atau bahkan sesuai dengan pikiran, ya. Karena semua manusia mempunyai pikiran, ya. Di dunia ini ada begitu banyak lokasi, ya, ada begitu banyak negara, ada begitu banyak bangsa, ya. Dan kalau misalnya kebenaran itu diizinkan berdasar setiap pikiran masing-masing orang. Kalau kebenaran itu diizinkan berdasar setiap pemerintah suatu negara,
kalau kebenaran itu diizinkan dan dipatok berdasarkan suatu kepentingan, suatu kelompok, maka kita semua akan mengalami kekacauan. Ya. Bukan karena ketidakbenaran, tapi kacau karena kebenaran. Tentu bukan ini yang menjadi harapan. Ketika kebenaran itu ada, maka kebenaran itu akan ditegakkan. Dan ketika kebenaran itu ditegakkan, maka setiap orang yang berpegang kepada kebenaran itu, maka hidupnya akan dimampukan melewati segala masa, segala musim, segala keadaan di dalam kehidupan ini. Dan berbicara tentang kebenaran, ya, harus diakui bahwa salah satu keyakinan dari orang-orang Kristen, bukan hanya di Malang, bukan hanya di Indonesia, tetapi bahkan di seluruh dunia, salah satu keyakinan yang membuat kekristenan itu masih ada dan masih bertahan, bahkan dengan pengikut terbesar di dunia ini, itu adalah kebenaran. Haleluya. Kebenaran. Ya. Kebenaran yang bagaimana? Kebenaran oleh karena firman Tuhan. Amin, saudara-saudara. Kebenaran oleh firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan ini menulis tentang apa yang Tuhan sudah firmankan, bahkan jauh ribuan tahun yang lalu. Kalau secara teologi Alkitab ini dihitung sudah berusia 6.000 tahun, ya, sejak Kejadian 1, ya. Sejak manusia itu jatuh ke dalam dosa, ya. Karena sejak manusia jatuh ke dalam dosa, umur mulai berlaku. Sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, manusia tidak dibatasi oleh umur, ya. Manusia tidak dibatasi oleh waktu. Tapi ketika manusia jatuh di dalam dosa, maka sejak saat itulah dihitung umur manusia. Ketika umur manusia dihitung, maka perlu ukuran waktu. 1 hari, 1 bulan, 1 tahun untuk menghitung umur manusia. Dan sejak saat itulah masa demi masa dihitung waktunya. Zaman berganti zaman, generasi melahirkan generasi, maka waktu sudah dihitung. Jadi kurang lebih ada 6.000 tahun. 2.000 sejak Yesus, 4.000 sebelum Yesus lahir. Jadi itu bukan waktu yang singkat. Itu adalah waktu yang cukup untuk di dalamnya ada ujian, ya. Di dalamnya ada proses terhadap kebenaran ini. Dan ketika kebenaran ini melewati 100 tahun pertama, 1000 tahun pertama, sampai kepada masa Yesus lahir, bahkan sampai di mana saudara dan saya sekarang hidup. Dan insya Allah sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua, firman Tuhan tetap menjadi kebenaran buat setiap kita yang percaya. Katakan amin. Ya. Siapa yang gak bangga, ya saudara-saudara, ya. Kalau mau bilang buku, ya inilah buku tertua.
Kalau mau dikatakan terlaris, inilah buku terlaris. Ya. Sekalipun sudah ada aplikasi Alkitab di handphone, tapi sampai kemarin Lembaga Alkitab Indonesia di Malang itu masih terus mendrop Alkitab, ya, sampai ke Malang Selatan, sebab mereka minta, mereka membutuhkan. Ya. Jadi Alkitab ini masih terus dicetak. Ya. Alkitab ini masih terus diupdate dan diperbaharui. Karena apa? Karena inilah kebenarannya. Percaya kata amin. Ya. Inilah kebenaran yang membuat kita juga mampu bertahan. Ya. Bertahun-tahun pelayanan di tempat ini. Ya. Silih berganti. Maka saudara-saudara adalah buah dari kebenaran firman Tuhan. Ya. Dan bagaimana supaya kebenaran ini akan terus menjadi pegangan dari generasi kepada generasi, ya, dari musim kepada musim, maka jadilah pemberita-pemberita kebenaran. Amin, saudara-saudara. Jadilah pemberita-pemberita firman Tuhan. Karena firman Tuhan itulah yang menjadi berita akan mengubah hidup banyak orang. Mintalah Roh Kudus perlengkapi saya, karena Roh Kudus itu adalah Roh kebenaran. Firman Tuhan katakan di dalam Yohanes pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-16, saya bacakan. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu apa Bapak Ibu? Yaitu Roh kebenaran. Amin. Ya. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Haleluya. Ya. Ketika kita tahu kebenaran itu harus di-share, harus diberitakan, harus disuarakan, maka kita perlu kekuatan, kita perlu kemampuan, kita perlu keberanian. Gereja perlu kekuatan, kesanggupan untuk memberitakan kebenaran ini. Untuk itulah Roh Kudus datang dan memenuhi jemaat, memenuhi hamba-hamba Tuhan, memenuhi gerejanya, memenuhi GPDI Jemaat Eklesia di tempat ini. Amin. Dan dengan Roh Kudus Tuhan akan memakai seluruh jemaat. Ya. Kalau saya perhatikan lagu yang tadi dinyanyikan, kalau saya tidak salah mengartikannya, siji loro telu ayo konco podo, ya, itu ajakan, ya, ajakan. Kalau saudara masih takut mengajak orang untuk datang ke rumah Tuhan, doa minta Roh Kudus tolong, ya, taruh kata-katamu di mulutku. Kalau misalnya nggak bisa ngomong, ya sudah pakainya lagu tadi gitu ya. Siji loro telu ayo konco podo melu. Ya, kalau nyanyi kan orang lebih bisa menerima barangkali ya. Daripada kalau diajak kadang ya mereka punya alasan untuk menolak. Ya. Papa limo enam derek Gusti yo sing teman.
ya. Jadi hidup di dalam kebenaran sungguh-sungguh ya, bersama Roh Kudus. Pasti saudara semua akan dipakai dengan heran dan ajaib. Haleluya. Kemudian yang kedua, ya, manifestasi kedua dari Roh Kudus itu adalah hikmat. Ya. Dia memberi hikmat. Ya. Jemaat butuh hikmat. Kalau tadi Roh Kudus memberi kebenaran, karena jemaat butuh kebenaran. Yang tidak butuh memang dunia, ya, itu tantangannya. Tapi kita butuh kebenaran, dan kebenaran itulah yang akan membebaskan banyak orang dari hidup dosa. Sedang hikmat adalah satu kelengkapan yang Tuhan taruh lewat Roh Kudus kepada jemaat untuk menjalankan bagian-bagian yang penting di dalam ibadah, di dalam pelayanan, di dalam penggembalaan, di dalam hal-hal yang dunia tidak bisa berikan. Dalam Kisah Rasul pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-3 saya bacakan. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan apa Bapak Ibu? Hikmat. Penuh hikmat. Supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Rasul Paulus dipakai Tuhan untuk pelayanan misi. Jadi dia akan ada di satu tempat, nanti dia akan bergerak ke tempat yang lain, ya, dan terus seperti itu. Padahal ada jemaat-jemaat yang stay, ya, dan jemaat-jemaat yang tinggal di satu tempat tidak akan bergerak ke tempat yang lain. Itu butuh pelayanan, ya, butuh penggembalaan, dan disitulah Roh Kudus menaruh hikmat kepada hamba-hambanya untuk jemaat ini dilayani dengan hikmat yang daripada Tuhan. Haleluya. Dengan hikmat yang daripada Tuhan. Sebab ayat 7 katakan, firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak, juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Puji Tuhan. Ya, berita kebenaran yang dibawa oleh orang-orang percaya ternyata itu tidak berhenti pada orang-orang tertentu. Stop di kita, stop di keluarga kita, stop di kenalan kita. Tapi dikatakan makin tersebar, ya, dan menjangkau, menjadikan murid banyak orang, ya, banyak orang menjadi murid. Bahkan ada pemuka-pemuka agama menyerahkan diri dan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berapa banyak di antara kita yang mengerti untuk menjadi hamba Tuhan, ya Pak Gatot, ya, untuk menjadi hamba Tuhan di Indonesia ini nggak bisa cuma modal panggilan, ya, harus ada modal hikmat, ya, modal hikmat. Karena kita minoritas, ya. Karena banyak yang akan menjegal, ya. Banyak yang akan menghalangi. Ya. Sampai tadi siang pun masih ada hamba Tuhan yang telepon kepada saya, ya. Bagaimana dia harus mempertanggungjawabkan tempat ibadahnya itu kepada tetangga-tetangga, dan tetangga-tetangga mayoritas tidak seiman, ya. Tentu mereka
ada saja alasan supaya di sana tidak ada ibadah. Ya kita butuh hikmat. Hamba-hamba Tuhan itu butuh hikmat. Saudara pun sebagai jemaat butuh hikmat. Ketika saudara bergaul di lingkungan, ya bekerja dengan orang-orang yang tidak seiman, bahkan ketika saudara harus mendengar kata-kata yang bahasa sekarang itu intoleransi, ya, maka saudara harus mampu menghadapi. Waktu saya memulai pelayanan saya itu di Sukun Permai, ya, Bapak Ibu. Ya, baru mau mulai, tahu-tahu sudah ada orang di situ datang dan masuk. Ya, di sini mau dipakai apa? Ya, saya bilang mau dipakai ibadah. Oh nggak boleh. Saya nggak kenal siapa. Katanya saya diberitahu kalau dia itu kepala keamanannya perumahan, ya. Dan dia seorang yang berasal dari suku yang fanatik, ya. Dia juga adalah kepala pimpinan pimpinan ibadahnya mereka, ya. Jadi cukup punya alasan untuk dia sebagai mayoritas berbicara mewakili mayoritas kepada kita yang minoritas. Tapi itu berapa tahun yang lalu, ya. Tadi pagi, ya, beliaunya itu datang ngebel ke tempat saya, terus dia jelaskan, Pak Pendeta, ya. Sekarang saya dipanggil Pak Pendeta sama beliau, ya. Pak Pendeta, ya, Bapak sebagai tokoh agama, ya, minta dukungan, ya, karena di lingkungan itu akan ada renovasi, ya, akan ada perbaikan beberapa taman, ya, lalu balai pertemuan, ya, minta dukungan. Bukan dukungan dana atau bukan tanda tangan, ya, cuma ini saya sosialisasikan, nanti ada saatnya dari pemuka agama bisa mendukung program ini. Saya pikir, wah ini baik buat lingkungan, baik untuk masyarakat. Saya katakan, siap Pak, saya dukung. Ya. Kalau bukan hikmat, maka beliau tidak akan bersikap seperti itu. Ya. Mungkin akan jadi musuh malah. Tapi ketika hikmat itu kita beri ruang, ya, dalam kekristenan saudara, dalam gereja, dalam jemaat, dalam pelayanan, dalam penggembalaan, ya, saya mau katakan, ya, dan ini sudah saya lihat, ya, ketika seorang hamba Tuhan, seorang anak Tuhan memakai hikmat yang dari Roh Kudus, maka dia akan dihormati. Bahkan oleh yang mayoritas, dia akan dihargai sekalipun sendirian. Saya berdoa jemaat di tempat ini senantiasa dihormati, dihargai, karena ada Roh Kudus di dalam saudara, ada kebenaran, ada hikmat. Itulah pegangan dan bekal buat kita sekalian. Saya katakan amin. Yang kedua, hikmat. Sekarang yang ketiga, nah, manifestasi dari Roh Kudus adalah didikan, ya, atau pengajaran. Ya. Didikan dalam yang saya maksud di sini adalah disiplin, ya, disiplin. 1 Korintus pasalnya yang ke-14 yang tadi saya sempat sebutkan, ayatnya yang ke-6. 1 Korintus 14 ayat yang ke-6 bunyinya demikian. Jadi saudara-saudara, jika aku datang kepadamu dan berkata-kata dengan bahasa roh, apakah gunanya itu bagimu jika aku tidak menyampaikannya kepadamu pernyataan Allah atau pengetahuan atau nubuat atau pengajaran?
saya sambung dengan 1 Korintus 14 ayatnya yang ke-40, tapi dalam versi firman Allah yang hidup. Usahakanlah supaya segala sesuatu dilakukan dengan patut, baik, dan tertib. Yang percaya katakan amin. Jadi agama, keyakinan itu tidak boleh menjadi radikal. Ya, kalau menjadi radikal atau menjadi fanatik, kita sudah lihat contohnya. Ya. Dan kekristenan nggak boleh menjadi radikal, nggak boleh menjadi fanatik, karena memang firman Tuhan juga mengingatkan hal yang demikian. Saudara ingatkan waktu Yesus mau ditangkap di Taman Getsemani, lalu salah satu muridnya Petrus mengeluarkan pedang, ya. Dan ketika dia sudah menghunus pedang itu, lalu terkena kepada telinga salah satu orang yang mau menangkap Yesus, ya. Dan Yesus tidak setuju dengan hal tersebut, ya. Itu tanda bahwa ketika kita mau memberitakan kebenaran, ketika kita mau bersikap dengan hikmat, ya, ojo, saya langsung ingat lagu tadi, ojo sembrono. Lagunya apa tadi ya? Ada tadi ya. Agama bisa membawa kita kepada radikalisme, kefanatikan, ya. Apalagi di negara kita ini, hati-hati ya Bapak Ibu. Pluralis itu adalah kita menghargai satu dengan yang lain, ya, walaupun agamanya berbeda, tapi boleh tetap fanatik, ya, boleh tetap fanatik. Makanya mereka masih fanatik, ya. Walaupun sudah diajari toleransi, tetap saja ada fanatik. Saya diberi info ya tadi malam, ya, ada penghadangan terhadap ibadah besar dari seorang hamba Tuhan internasional, ya, di Bandung. Ya. Itulah kalau tidak ada nilai didikan, tidak ada nilai disiplin, ya. Dan gereja harus menjadi tempat untuk disiplin itu tertanam di dalam setiap kehidupan orang percaya. Yang setuju katakan amin. Jadi ya, kita harus sadar dan kita harus menerima, ya. Kita harus bersedia dan memberi diri. Kalau misalnya ada disiplin, misalnya jam ibadah, ya, saya tadi hampir terlambat ya. Kalau jam ibadah dimulai jam 5, ya, saya lihat saudara sudah duduk semua di tempat. Wah, disiplin, ya. Tapi mungkin masih ada yang kadang terlambat. Jangan berhenti, ya. Terus berusaha supaya datang tidak terlambat. Pelayan-pelayan, ya, sudah dipercaya untuk melayani. Maka yang akan memperlengkapi pelayanannya itu adalah ketika dia mau disiplin, ya, disiplin dengan latihan, disiplin dengan bagaimana supaya terjadi simfoni, disiplin supaya seturut dengan apa yang disepakati bersama-sama. Bukan kemudian gereja itu menjadi tempat
yang sebaliknya. Apa sebaliknya? Oh, nggak apa-apa, ya. Karena ada kemurahan, ya, ada kemurahan. Oh, nggak apa-apa. Oh ya, nggak apa-apa. Ya, kemurahan boleh berjalan, tetapi setiap jemaat, ya, setiap pelayan, setiap hamba Tuhan harus punya nilai disiplin, berpegang kepada disiplin. Maka saudara akan terus mendengar bagaimana Tuhan berfirman lewat Roh Kudus. Saudara tadi baca kan, ya, karunia itu akan terus dinyatakan, ya. Selama kita menjadi orang-orang yang tertib, selama kita menjadi orang-orang yang menghargai hadirat Tuhan, pelayanan, panggilan Tuhan, supaya Tuhan lebih lagi mengadakan pekerjaan-pekerjaan yang besar di tempat ini, di tahun ini. Yang percaya katakan amin. Ya, saya berdoa, ya, supaya kita semua senantiasa diperlengkapi dengan hal-hal yang baik, ya, dan ketika hal-hal yang baik itu menjadi bagian di dalam kita, ya, maka itu tandanya Tuhan ada di sini, ya. Tuhan beserta saudara. Tadi katakan firman Tuhan, Tuhan menyertai kita, Tuhan menyertai orang-orang percaya, anak-anak. Itu yang ketiga. Yang terakhir, yang keempat. Yang keempat adalah pengertian, ya, pengertian. Jadi Roh Kudus itu memberi kepada saudara dan saya pengertian, ya, lebih dari sekarang ada AI, ya, lebih dari Google, tanya Google, bah Google, ya, lebih dari apa yang mereka bisa jelaskan. Maka Roh Kudus akan mengajar, karena Roh Kudus itu adalah guru bagi kita sekalian, ya. Nah, saya akan akhiri dengan satu ayat. Kita baca bersama-sama Amsal 23 ayatnya yang ke-23. Saya mengundang pemain musik dan singers untuk mempersiapkan lagu. Kita akan lanjut pada perjamuan kudus. Amsal 23 ayat 23. Saya jemput kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita baca 2, 3. Belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Demikian juga dengan hikmat, didikan, dan pengertian. 4 manifestasi Roh Kudus menjadi bagian di dalam jemaat PPDI Eklesia di tempat ini. Mari kita nyanyikan pujian Darah-Mu Yesus, sucikan daku.
undang para pelayan-pelayan yang sudah biasa melayani. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami datang ke hadirat-Mu, kami bersyukur firman-Mu menguduskan sehingga kami berlayak untuk makan roti, minum air anggur yang adalah lambang tubuh Kristus, di mana ketika kami memakan dan meminumnya, kami bersekutu dengan tubuh Kristus. Kami bersekutu sebagai jemaat di tempat ini, dan Kristus mati hidup di dalam kami untuk pelebaran kerajaan surga. Sekali lagi, layakkan hamba-hamba-Mu untuk meneruskan roti dan air anggur ini kepada jemaat. Tuhan bekerja, Tuhan memberkati. Demi nama Tuhan Yesus, haleluya. Puji Tuhan, semua sudah dapat. Di roti atau di hosti ini ada teks ayat. Bapak Ibu boleh ambil waktu sejenak baca, lalu mengingat dan merenungkannya. Saya percaya ini juga firman Tuhan buat kita pribadi lepas. Tuhan, amin. Sudah.
kita angkat roti di tangan kanan kita dan menghormati tubuh Kristus. Kita angkat tinggi. Saya akan bacakan firman Tuhan dan kemudian kita akan makan bersama-sama. Firman Tuhan berkata, Yesus sendiri katakan, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah. Sekarang ambillah ini dan bagikanlah di antaramu. Mulai dari sekarang, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang." Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkan dan memberikannya kepada mereka. Katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan bersama dengan iman demi nama Tuhan Yesus Kristus. Silakan dimakan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih tubuhmu dikorbankan, dipecah-pecahkan untuk setiap kami yang memakannya beroleh persekutuan sebagai tubuh Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sekarang kita angkat cawan air anggur dengan tangan kanan lebih tinggi. Firman Tuhan katakan, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Kita minum bersama-sama dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Silakan. Haleluya. Haleluya. Mari kita terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari semua berterima kasih. Oh, Tuhan sungguh baik, kasih-Nya dibuktikan. Oh, dengan salib Dia menjadi korban ganti saudara dan saya. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu. Terima kasih kami bersekutu bersama di dalamnya. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. 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 Mari nyanyikan, darah-Mu Yesus sucikan daku. Haleluya. Darah-Mu Yesus sucikan daku. Darah-Mu Yesus bebaskan aku. Darah-Mu Yesus untuk firman-Mu malam hari ini yang meneguhkan kami.
bahwa kami tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Roh Kudus. Biarlah Engkau terus berkarya Roh Kudus di dalam hidup kami. Jemaat di tempat ini juga semakin mengandalkan Engkau Roh Kudus di dalam segala aspek kehidupan kami. Terima kasih, kami bersyukur, dan biarlah nama Tuhan terus diagungkan, nama Tuhan terus dipermuliakan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur di dalam nama Yesus. Amin. Kami atas nama jemaat mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Billy untuk firman Tuhan dan perjamuan kudus. Pengumuman seperti biasa, kita mulai kebaktian kita. Hari Minggu ada piston, tetapi diminta oleh keluarga Agus kita piston rumah tangga di Pon 1 hari Sabtu, bukan hari Minggu tetapi hari Sabtu, dan hari Rabu kita kembali berbakti seperti biasa. Pada sore hari ini karena ada hal dari wilayah yang akan menyerahkan surat tugas, mari saya persilakan. Ya, walaupun mungkin belum 2 bulan ya, Bapak Ibu jemaat di tempat ini ditinggal oleh almarhum Ibu Gembala. Saya percaya Tuhan sudah memberi sukacita ganti duka cita. Amin. Jadi saudara, saya berharap bersukacita dengan apa yang kami mau sampaikan, ya, bahwa memang semua ini adalah proses ketika ada transisi penggembalaan, ya, itu sudah lumrah, ya, dan karena sesuatu dan lain hal, apa sih sesuatu dan lain hal itu, ya, karena memang seorang gembala di GPDI itu harus terlebih dahulu menempuh sekolah Alkitab, ya, dan sekolah Alkitabnya nggak jauh, ya, dari sini, ya, maka proses itu akan kita bantu, ya, Bapak Ibu. Tapi satu hal yang penting adalah permohonan dari almarhumah dahulu, ya, walaupun disampaikan secara lisan, ya, tapi karena saya cukup mengenal almarhumah, ya, maka saya rasa proses ini adalah proses yang mendatangkan berkat dan sukacita buat kita semua. Amin. Nah, jadi kemudian saya sampaikan, dikuatkan lagi oleh surat kesepakatan dari keluarga, ya, maka saya teruskan kepada pimpinan majelis daerah, karena yang berkewenangan untuk menetapkan gembala itu majelis daerah, maka diturunkan surat tugas, dan surat tugas itulah yang saya bawa pada hari ini untuk saya bacakan, lalu kemudian saya akan serahkan kepada nama yang disebutkan di dalam surat ini, ya. Dan nanti secara formalitas saya akan serahkan surat ini, kemudian ketika ibadah selesai kita foto sama-sama, ya,
Bapak Ibu ya. Kalau foto di depannya cukup ya Pak. Semua. Nah, saya akan bacakan surat tugas Majelis Daerah Jawa Timur Gereja Pantekosta di Indonesia nomor 059/MD Jatim Romawi 12 tahun 2025. Surat tugas ini diterbitkan sebagai tindak lanjut dari surat Majelis Wilayah 8 GPDI Malang Raya tanggal 17 November perihal permohonan pengalihan penggembalaan GPDI Eklesia Sumber Brantas. Dengan ini menugaskan nama Gatot Suherman, jabatan pelaksana tugas Gembala Jemaat, untuk melaksanakan tugas-tugas penggembalaan dan pelayanan di Jemaat GPDI Eklesia Sumber Brantas, Desa Sumber Brantas, Jalan Raya nomor 79, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, terhitung sejak tanggal dikeluarkannya surat ini. Dalam menjalankan tugasnya, wajib berkoordinasi secara aktif dan berkala dengan majelis jemaat setempat untuk memastikan kelancaran dan kesinambungan pelayanan. B. Majelis Wilayah 8 Malang Raya untuk mendapatkan pembinaan, bimbingan, dan arahan teknis operasional. Nomor 3. Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan ibadah jemaat, pembinaan jemaat, administrasi pelayanan selama masa penugasan ini. 4. Wajib melaporkan perkembangan pelayanan secara berkala kepada Majelis Daerah Jawa Timur GPDI. Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab Majelis Daerah Jawa Timur Gereja Pantekosta di Indonesia, Sumeneb, 22 November 2025. Ketua Pendeta Samuel Jianto, Sekretaris Pendeta Dr. Doni Haryanto MTH. Demikian saya bacakan, untuk kemudian saya akan serahkan kepada Pak Gatot Suherman. Saya mohon Pak Gatot berdiri. Sekaligus kita akan akhiri ibadah ini. Saya jemput Bapak Ibu bangkit berdiri bersama-sama. Ibu yang mau firman Tuhan tadi. Walau dunia berubah, kita nyanyikan lagu yang bersama-sama. Setia
kesetiaan-Mu menjamin semua, menjamin jemaat di tempat ini, keluarga, rumah tangga, usaha pekerjaan, kesehatannya. Janji Tuhan digenapi dan terjadi. Kami berdoa untuk Bapak Gatot sekeluarga, bahkan semua keluarga famili, Tuhan yang akan menyertai, mengurapi, memakai bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Pekerjaan Tuhan di tempat ini semakin maju, kerajaan sorga dilebarkan untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Dan kalau sebentar kami meninggalkan tempat ini, kami percaya penyertaan-Mu adalah setia. Bapak Ibu, terimalah berkat dari sorga dengan mengangkat tangan. Terimalah damai sejahtera dari Bapa, kasih karunia di dalam Yesus, persekutuan pimpinan, penyertaan manifestasi Roh Kudus ada atas gereja Tuhan kita semua sekarang sampai Maranatha Tuhan datang kali yang kedua. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang diberkati berkata amin. Puji Tuhan, terima kasih, selamat malam. Tuhan memberkati. Mari kita berfoto bersama di minggu pertama tahun 2026 di momen yang spesial ini, ya. Puji Tuhan. Ini ada yang sudah biasa ngatur, saya serahkan Pak Rana. Lihat kamera. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Kita ambil ke atas dulu Baik.